Assalamualaikum, selamat datang di channel Karima Sister. Kali ini kita akan berbagi tips untuk membuat gradasi warna yang halus dan indah menggunakan oil pastel. Teknik gradasi ini bisa kamu aplikasikan pada berbagai gambar, mulai dari pemandangan hingga ilustrasi abstrak. Yuk simak 5 tips penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tips yang pertama, urutan gambar yang akan diwarnai. Sebelum memulai mewarnai, penting banget untuk merencanakan urutan gambar yang akan diwarnai. Tentukan bagian mana yang akan diwarnai terlebih dahulu dan mana yang akan diberi gradasi. Contohnya seperti gambar pemandangan ini. Ini saya lebih mengutamakan atau saya akan menonjolkan bagian sungainya. Jadi saya akan mewarnai sungainya terlebih dahulu. Kenapa saya mengutamakan mewarnai terlebih dahulu gambar yang akan saya tonjolkan di gambar saya? Karena jika nanti gambar yang sudah tercoret oil pastel itu akan susah untuk dibersihkan. Jadi saya mengutamakan dulu gambar yang akan saya tonjolkan. Ini adalah contoh gambar yang udah jadi kalian bisa lihat sendiri ya kalau gambar ini yang saya tonjolkan adalah sungainya. Jadi menyusun urutan ini akan membantumu bekerja lebih sistematis sehingga gradasi yang dihasilkan bisa lebih alami. Tips yang kedua, urutan warna yang dipakai. Untuk menciptakan gradasi yang mulus, urutan warna sangat penting. Mulailah dengan warna yang lebih gelap di bagian awal dan beralih ke warna yang lebih terang di bagian-bagian tertentu yang membutuhkan bayangan. Sebagai contoh, jika kamu membuat gradasi dari hijau ke kuning, gunakan hijau tua terlebih dahulu, kemudian hijau muda, dan akhirnya kuning di bagian ujung. Pilihlah warna yang dekat di roda warna untuk transisi yang lebih halus atau bermain dengan kontras untuk hasil yang lebih dramatis. Di video ini saya membuat contoh 2 gradasi, yaitu yang pertama saya menggunakan warna yang gelap menggunakan warna deep green, kemudian green, dan untuk warna yang lebih terang atau lebih mudanya saya menggunakan warna Vardency green. Kemudian untuk warna gradasi yang kedua saya menggunakan warna vermilion, kemudian orange, dan yang terakhir warna yellow. Tips yang ketiga, tentukan pola mewarnai. Saya ada 2 pilihan, yaitu pola melingkar atau sejajar. Pola atau arah gerakan saat mewarnai sangat berpengaruh pada hasil gradasi kamu. Yang pertama, pola melingkar. Ini memberikan efek yang lebih lembut, cocok jika kamu ingin gradasi yang halus dan terintegrasi. Dengan gerakan melingkar, kamu akan mendapat transisi warna yang lebih natural dan menyatu. Pola melingkar bisa dikategorikan menjadi 2 ya, bisa melingkar membuat lingkaran yang besar ataupun yang lebih kecil. Contohnya pada gambar yang aku bikin ini lingkaran yang lebih besar. Nanti kalau misalkan lingkaran-lingkaran yang lebih kecil itu contohnya pada saat kita mewarnai pohon gitu ya. Kemudian pola sejajar. Jika kamu ingin gradasi yang lebih terstruktur, gunakan gerakan sejajar. Ini sangat cocok untuk menghasilkan garis gradasi yang lebih jelas dan tegas. Untuk pola sejajar, saya contohkan pada saat mewarnai sungai. Ini sangat berpengaruh sekali untuk membuat efek arus. Jadi harus banget kita menggunakan pola sejajar ya. Gak mungkin kita membuat sungai tapi kita membuat pola melingkar. Gitu ya teman-teman ya. Pilih pola warna sesuai dengan efek yang ingin kamu capai. Nah,
ini saya sudah buat dua contoh pola. Yang pertama ini adalah pola melingkar dan yang kedua pola sejajar. Kalian bisa memperhatikan efek yang dibuat atau yang terjadi itu sangat berbeda ya. Jadi kita menggunakan pola sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman ya. Tips yang keempat, blending dan berikan efek shadow. Blending adalah teknik untuk menghaluskan peralihan antar warna dan membuat gradasi terlihat lebih mulus. Setelah mengaplikasikan warna dasar, gunakan jari atau alat blending seperti kapas atau spons untuk mencampur warna dengan lembut. Gerakan melingkar atau naik turun akan membantu warna menyatu. Saya biasanya cukup menggunakan warna oil pastel yang lebih terang atau yang paling mudah pada saat dipakai. Kalian bisa perhatikan ya, ini ada warna gradasi vermilion, orange, sama yellow. Itu saya berikan contoh, yang kiri sudah saya blend, kemudian yang kanan itu tanpa blend. Itu kalian bisa perhatikan ya, jadi beda sekali antara yang sudah di blend sama yang belum. Di video ini saya menggunakan alat blendingnya itu oil pastel yang saya gunakan. Untuk memberi dimensi pada gambar, tambahkan shadow atau bayangan. Pilih warna lebih gelap dan aplikasikan pada area yang seharusnya lebih gelap, seperti di sisi objek atau bagian yang terhalang cahaya. Ini akan membuat gradasi kamu tampak lebih hidup dan memberi kesan kedalaman. Seperti pada lingkaran yang saya buat ini saya bikin efek shadow ke bagian warna yang lebih gelap. Kalian bisa lihat sendiri ya, antara warna yang lebih terang sama yang lebih gelap itu ada efek shadownya, jadi gambar terlihat nyata. Tips yang kelima, tekstur gambar atau dekorasi. Tekstur dapat memperkaya hasil karya dan membuat gambar tampak lebih menarik. Setelah selesai dengan gradasi, kamu bisa menambahkan tekstur dengan goresan kecil, titik-titik, atau garis-garis yang lebih kasar di beberapa area tertentu. Misalnya, jika kamu mewarnai daun, kamu bisa membuat goresan halus mengikuti bentuk daun untuk menambahkan kesan tekstur alami. Jangan ragu untuk menambahkan dekorasi atau detail kecil lainnya pada gambar. Menambahkan elemen dekoratif seperti pola garis, bintang, atau titik-titik kecil di area tertentu dapat memberi karakter tambahan pada gambar. Untuk alat yang bisa dipakai, bisa menggunakan tip X, spidol putih, pensil 8B, ataupun menggunakan oil pastel artis. Nah, pada gambar ini saya memberikan efek atau tekstur ke daun pohon agar efek daunnya itu lebih hidup. Kemudian saya membuat rumput menggunakan oil pastel artis. Kemudian saya juga membuat efek kayu dengan menggunakan oil pastel warna brown yang lebih gelap dari warna dasar. Kalian bisa aplikasikan di rumah ya. Kemudian saya timpa lagi menggunakan pensil 8B agar lebih hidup. Di sini saya juga menggunakan tip X untuk efek gradasi agar daunnya itu lebih hidup. Kemudian agar sungainya lebih real, lebih hidup, saya menggunakan tip X untuk efek air atau arusnya. Untuk tekniknya kalian bisa tonton sendiri ya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video yang saya buat. Jangan lupa subscribe. Semoga tips-tips yang saya berikan bermanfaat buat kalian ya. Thanks for watching. See you next video.